Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Konflik dan perang nyaris selalu melahirkan berbagai kekejaman yang tidak mengenal korban. Perang saudara akibat pemberontakan kelompok Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII di Jawa Barat dari tahun 1949 hingga tahun 1962 misalnya, pernah mengakibatkan terjadinya berbagai tragedi kemanusiaan. Pada 23 November 1959 misalnya, lebih dari 100 orang di desa Cibugel, Sumedang, Jawa Barat tewas akibat serbuan gerombolan DITII di desa mereka. Serangan disertai aksi pembunuhan dan praktik bumi hangus di desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Sumedang, Jawa Barat pada 23 November 1959 terjadi saat sejumlah wilayah di Jawa Barat kerap dicekam aksi kelompok Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII. Harus ikut banyak yang ikut dari orang dari daerah Sejen. Tapi Cibugel karena tunduk kepada pemerintah. Kalau dulu kan merdeka belum selesai. Itu dari tahun 45 itu masih terus kekacauan di tiap provinsi. Sejak masa perang kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949, kawasan desa Cibugel dikenal sebagai basis terkuat pejuang pro-republik di kawasan Priangan Timur. Tentara Belanda dan gerilyawan DITII jarang bisa bertahan lama di desa ini. Ketika pemberontakan DITII pecah, pasca diproklamasikannya Negara Islam Indonesia atau Darul Islam oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, kesetiaan mayoritas warga Cibugel pada Negara Republik Indonesia tidak berubah. Mereka secara tegas menolak, mendukung, dan membantu kelompok DITII. Kalau di sini orangnya sebenarnya itu hanya Islam Sunnah wal Jamaah. Dikatakan kan dia Darul Islam, tapi dia kalau tidak memberi makanan, kalau tidak memiliki ekonomi, kenapa dibunuh? Nah, itu tidak mengerti masyarakat Cibugel itu. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, penolakan warga Cibugel untuk mendukung kelompok DITII membawa konsekuensi berat. Oleh pihak DITII, desa Cibugel dicap sebagai Darul Harbi atau daerah kafir. Menurut peneliti dan penulis buku NII sampai JI, Salafi Jihadisme di Indonesia, Solahuddin, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Islam Indonesia atau NII, harta dan nyawa para penghuni Darul Harbi halal atau boleh untuk diambil, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Nah, aksi-aksi kekerasan itu banyak dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang disebut dengan kategori D3. Di mana DI sendiri mendefinisikan orang-orang yang ada di wilayah D3 itu sebagai orang-orang kafir. Walaupun mereka misalkan lahir dalam keadaan Islam maupun mempraktekkan ajaran Islam dalam keseharian mereka seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi karena mereka menganggap bahwa masyarakat di sana menolak Darul Islam, mereka kategorikan sebagai masyarakat kafir. Konsekuensinya apa? Ini problemnya. Konsekuensinya adalah orang-orang yang sudah diberi label kafir itu menjadi halal darahnya dan halal hartanya. Dari hasil penelitian Solahuddin, selama dekade 1950-an hingga awal 1960-an,
kelompok DI-TII kerap menjadikan desa-desa yang dianggap sebagai Darul Harbi di wilayah Priangan Timur seperti Tasikmalaya, Garut, dan Sumedang sebagai salah satu sumber pemasukan dana mereka. Dana-dana ini bisa dipungut dengan menggunakan sejumlah istilah seperti ganimah atau harta rampasan perang dan fai atau barang yang bisa dirampas dari musuh tanpa melalui peperangan. Itu adalah harta yang diperoleh pada saat masa peperangan, pada saat hasil perang. Jadi misalkan pasukan Darul Islam berperang dengan pasukan waktu itu ABRI atau TNI, kemudian mereka berhasil merebut senjata logistik milik ABRI tersebut, maka itu disebut dengan terminologi oleh orang-orang Darul Islam sebagai ghanimah. Sementara terminologi fai ini lebih ditujukan kepada Desa Cibugel sebagai Darul Harbi atau daerah musuh sejak tahun 1949 hingga awal 1950-an. Desa ini sebagaimana halnya desa-desa lain di Priangan Timur yang dicap dengan label yang sama kerap menjadi sasaran serangan gerombolan DI-TII. Menurut Pinardi dalam buku Sekar Maji Marijan hanya satu, rakat badan semuanya juga, rumah saya, keluarga saya habis semuanya, nggak ada yang sisa Pak. Saya mah pergi melihat-lihat, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kata saya, ma yang mati itu banyak. Serangan-serangan yang dilancarkan kelompok pemberontak DI-TII ke beberapa desa yang dianggap sebagai Darul Harbi atau daerah kafir di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat sering menelan korban jiwa yang sangat besar. Dan salah satu serangan paling mematikan gerombolan DI-TII di kawasan ini terjadi di Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Sumedang pada malam tanggal 23 November 1959. Serangan yang melibatkan ratusan anggota gerombolan DI-TII ini dipicu insiden perkelahian beberapa anggota gerombolan DI-TII dengan seorang warga desa Cibugel yang menolak memberikan beras miliknya pada mereka. Kejadian itu apa sebabnya gerombolan merajalela dikarenakan ada seorang bapak namanya Bapak Sukatma diminta beras, katanya diminta beras nggak dikasih, lantas ya jangan minta beras, katanya saya juga kurang gitu, langsung katanya dibacok gitu si gerombolannya, nggak tahu di luar itu banyak gerombolannya, langsung masuk, langsung ditembak itu Pak Sukartonya. Dari situ merajalela gerombolan. Darmi, salah seorang saksi serangan pada malam berdarah ini, masih mengingat jelas aksi kebrutalan gerombolan DI-TII saat membunuh secara acak sejumlah warga desa Cibugel yang berusaha menyelamatkan diri dari amukan mereka. Jam 11 songi, jam 11, kedengaran ada suara dari sebelah barat, dari markas tentara. Jadi kejadiannya ada tembakan, langsung rumah-rumah dibakar. Sudah rumah-rumah dibakar,
terus orang-orang pada lari ngumpet masing-masing membela diri kemana-mana. Yang kebanyakan ngumpetnya di Legok Cibiru. Ini kan kali, kalau sebelah sono ditembak terus-terusan. Saya mah di sini berkumpul, kira-kira di sini, lantas di sini selamat. Ini ada cukang, ada sasak. Ya. Tingkatnya dari sini belum di ini. Udah siang. Tembakan terus-terusan, Pak. Lantas saya lihat di kolam malam Bapak Omo dia ditembak, Pak, sampai itu matinya di dalam kolam. Mang Omo namanya. Nah, udah begitu di tempat saya mah tentunya alhamdulillah semuanya juga nggak begitu, nggak ada yang meninggal di dekat saya mah. Kalau yang sebelah sononya, aduh Bapak ampun, lihat mayat saya. Martono dan Wira, dua mantan OKD atau Organisasi Keamanan Desa Cibugel, juga masih mengingat kengerian yang mereka rasakan saat terjadi serangan berdarah gerombolan DI-TII pada malam 23 November 1959. Saat serangan terjadi, Martono misalnya harus berpura-pura mati dengan menggeletakkan tubuhnya di antara sejumlah mayat warga korban serangan agar tidak dibunuh anggota gerombolan DI-TII. Dari mana-mana kepung. Ya, masyarakat itu lari sebelah utara, tembak. Lari sebelah timur, tembak. Pun lari dari dekat asrama sama Suparma, masuk kolong kejar oleh gerombolan itu. Ya, lari sebelah utara timur. Ya, di sana Solokan Cibiru penuh oleh masyarakat. Ya, saya lari sampai injak-injak orang itu yang sembunyi. Ya, sampai di sana ke bawah datang gerombolan. Ya, juga tembak saja. Deret. Tanya saya selamat, saya telam kepada air, batur tembak saja, blek ke saya ketinggal. Sama lingkungan itu saya sampai 25 orang yang mati. Mayat itu. Bapak kenal mayat? Iya. Terus? Jadi saya di bawah. Paling bawah, ya. Terus paling ketumpukan? Tumpukan. Jadi gerombolan menganggapnya sudah Pulang. mati gitu ya? Pulang. Jadi kalau gerombolan yang sangkanya itu saya mati. Gitu. Akibat serangan gerombolan DI-TII pada malam 23 November 1959, lebih dari 100 warga desa Cibugel terbunuh. Sedikitnya 400 rumah di desa itu juga hangus terbakar. Hanya satu, raket badan semuanya juga. Rumah saya, keluarga saya habis, semuanya nggak ada yang sisa, Pak. Saya mah pergi melihat-lihat. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kata saya. Yang mati itu banyak. Udah diangkat, Pak. Golongan Uwa Arinta, Ayub. Kurang lebih 10 dari kali diangkat. Kejadiannya tanggal 23 bulan 11 tahun 58 malam Salasa. DI-TII nyerang desa Cibugel, anu makan korban kirang langkung 120 yang meninggal dunia. Yang dikuburkan di sini sekarang yang di tempatnya di Masjid Asyuhada. Kalau dulu mah yang dikubur tuh semuanya di situ dikumpulin, Pak. Digotong dari situ ada 3-4 pagi-pagi dikubur ke sini. Nah, sekarang dipindahkan ke masing-masing tempatnya, yang masing-masing keluarganya. Jadi dibangun sekarang jadi Masjid Asyuhada. Anak-anak? Sama. Tidak anak, tidak orang istri, tidak laki-laki. Yang semua ketemu tembak aja. Anak-anak kecil pun jadi korban? Iya, banyak. Bukan bejak gitu. Saya lihat, saya ngubur. Itu kepada keterangan sejarawan Pinardi yang mewawancarai para penduduk dan lurah setempat pada saat itu mengatakan bahwa sebagian besar korban yang jatuh itu adalah korban yang memang korban yang sengaja dibantai, bukan korban dalam yang tewas karena terjadi pertempuran antara kedua pihak.
tapi memang sengaja diburu gitu. Pasca serangan berdarah 23 November 1959, hampir seluruh warga desa Cibugel mengungsi ke kawasan Dharma Raja. Untuk mengenang peristiwa itu, didirikanlah Tugu Suhada di depan Balai Desa Cibugel. Di sini ada tercantum tulisan berbahasa Sunda yang artinya adalah saksi darah suci 50 manusia yang gugur dalam malam Agustus tahun 1961 karena kebiadaban Darul Islam. Selain di desa Cibugel, Sumedang, serangan gerombolan DI-TII yang menelan banyak korban tewas juga terjadi di desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya pada malam tanggal 16 Agustus 1961. Menurut Kasa, salah seorang saksi sekaligus korban serangan, sebelum menyerang dan menembaki warga desa Parentas, anggota gerombolan DI-TII yang berjumlah ratusan lebih dulu menyerbu sebuah pos pasukan TNI yang ada di desa ini. Di jam 12, pergi ke jam 4. Pergi ke jam 4, di jam 12, pergi ke jam 4, derderang. Datangnya di situ, Pak. Tanggal sabaraha? Tanggal 61. Oh, tahun 61. Oh iya. Oh. Jadi gerombolan Darul Islam menurut Pak Kasa itu datang pada suatu malam jam 12 malam penyerangannya dan berakhir pada jam 4. Jadi tanggal 16 Agustus ke 17 Agustus tahun 1961. Hari itu Eta we basa dugi di dia oke ngararab 700. Seorang eta. kurang di dia. Tentara gugur 35. Ya. Jadi menurut Pak Kasa, tentara Islam Indonesia datang dari arah utara ya, dari arah utara itu dari daerah Pasir Kopo, perbukitan Pasir Kopo. Sedangkan tentara ada di asramanya di sini. Ini namanya Kancah Nangkup. Jadi Kancah Nangkup ini pada tahun 1961 dijadikan pos Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi Darul Islam. Di sini ada sekitar 35 orang prajurit TNI dari Divisi Siliwangi yang bertahan pada saat itu. Jadi ketika penyerangan pada malam Agustusan itu, Tentara Islam Indonesia menurut Pak Kasa itu datang dari arah Pasir Kopo dan langsung menembaki Kancah Nangkup ini hingga mereka panik. Saat serangan ke desanya terjadi, Kasa yang kala itu berusia 12 tahun sempat ditangkap anggota gerombolan DI-TII dan diperlakukan dengan kejam oleh mereka. DI nu sanes teh ngaranjah ka kampung-kampung. Ngedurukan. Nyanakan ini. Nyanakan jamu ini. Oh. Reunuh di pedel. Abdi dicacab, Iya. dicaracab. Iya. Jadi ketika asik menyerbu ke arah Kancah Nangkup ini, sebagian tentara Islam Indonesia mereka merambah ke kampung-kampung yang ada di sekitar sini menurut Pak Kasa. Jadi mereka merampoki apa yang ada di kampung ini, menangkap orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat, lalu melakukan berbagai praktek kekerasan, termasuk membunuh perempuan yang hamil, dan juga Pak Kasa juga ini dia terkena bacokan hingga tangannya putus. Waktu itu umurnya 12 tahun ya Pak ya? Sekitar 12 tahun. Akibat serangan gerombolan DI-TII pada malam tanggal 16 Agustus 1961, sebanyak 51 warga desa Parentas tewas. Sebuah prasasti sederhana untuk mengingat malam berdarah ini pada akhir tahun 1960-an dibangun warga. Ini adalah prasasti peringatan peristiwa insiden Parentas 60 tahun yang lalu, ketika sekitar 500 tentara Islam Indonesia menyerbu sebuah desa kecil di kaki Gunung Galunggung dan menewaskan sekitar 51 orang penduduk di desa Parentas. Di sini ada tercantum tulisan berbahasa Sunda yang artinya adalah
saksi darah suci 50 manusia gugur dalam malam Agustus tahun 1961 karena kebiadaban Darul Islam, tentara Islam. Aksi penyerangan atau kekerasan oleh gerombolan DI-TII di banyak wilayah di Jawa Barat baru mereda sejak awal tahun 1960-an setelah pemerintah Republik Indonesia makin mengintensifkan berbagai operasi militer untuk menekan kelompok pemberontak ini. Untuk menumpas gerombolan DI-TII, pihak TNI kala itu menggelar operasi Pagar Betis yang melibatkan anggota masyarakat. TNI kemudian juga menggelar operasi Baratayuda untuk menghancurkan basis-basis persembunyian kelompok DI-TII. Serangan-serangan ini kan makin aktif dilakukan setelah DI-TII makin terdesak. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Darul Islam ini sebenarnya seperti menggali kuburannya sendiri. Kenapa? Kalau memang Darul Islam menerapkan strategi perang gerilya, seharusnya dia bersatu dengan masyarakat, bukan memusuhi masyarakat. Itu. Yang terjadi kemudian apa? Ketika misalkan TNI mendeklarasikan perang melawan Darul Islam dengan strategi Pagar Betis, masyarakat sekitar mendukung. Itulah. Dan kita tahu bahwa strategi Pagar Betis itulah yang akhirnya melumpuhkan gerakan Darul Islam. Lewat operasi-operasi militer ini, pada tanggal 4 Juni tahun 1962, pimpinan DI-TII Jawa Barat SKM Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber di daerah Majalaya. Kartosuwiryo sendiri kemudian dihukum mati pada tanggal 6 September tahun 1962. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat dan berbagai tragedi kemanusiaan yang menyertainya mengingatkan kita pada kenyataan bahwa dalam setiap konflik dan perang saudara, rakyat selalu menjadi pihak pertama yang menjadi korban. Saya melihat bahwa hal yang penting kita bisa petik dari peristiwa Darul Islam itu adalah bahwa perang itu sebenarnya tidak ada gunanya, ya. Perang itu hanya akan memakan korban sesama manusia. Dan menurut saya dalam kondisi perang itu bisa membuat orang berubah. Orang bisa membenarkan untuk menumpahkan darah sesama manusia. Dan menurut saya tidak ada kebaikan dalam perang itu. Kasus Darul Islam itu bisa menjadi pelajaran buat kita untuk menghindari kondisi-kondisi situasi-situasi yang bisa memicu kepada situasi konflik atau peperangan. Karena peperangan sebenarnya yang dirugikan hanya satu, kita sendiri sebagai semua manusia. Metro TV